dia bisa melihat jantung itu dari sisi atas, kan gitu ya. Ini tengahnya ya jantung, yang melihat jantung ini selalu dari sisi atas. Tapi dua ini jari yang melihat jantung dari sisi bawah. Begitu juga dengan unipolar units ya. Satu itu pangkainya bawah, satu dengan AVL. Satu melihat dari atas ini, AVL melihat dari sini, sehingga bidang yang dilihat adalah jantung bagian lateral tinggi, high laterals, gitu ya. Terus 2-3 AVF itu melihat jantung dari bagian bawah. Jadi Anda membayangkan lead EKG itu sebagai CCTV gitu ya, yang melihat jantung dari berbagai macam posisi. Nah, tinggal berapa CCTV yang melihat ya. Sehingga ada pasangan-pasangan lead tertentu yang dia melihat dari satu region. Ya, terus ada namanya precordialis ya. Precordialis itu terpasang di precordial di sekitar jantung, ada V1, V2, V3, V4, V5, V6. V1 di mana posisinya? SJ4 parasternal. SJ4 parasternal kanan gitu ya. Terus V2 ini SJ4 ini parasternal kiri. Terus V4 duluan ya. Itu di linealis clavicula sinistra. V3 di antara V2 V4, V5 di aksila anterior, V6 di aksila, gitu ya. Nah ini dia juga melihat jantung dari berbagai macam posisi di depannya. Ini V1 V2 itu melihat bagian septal ini, V3 V4 itu melihat bagian anterior, V5 V6 itu melihat bagian lateral. Ya. Ini posisi penempatan leadsnya, panelnya V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, jangan dihafalkan warnanya, tapi dilihat bacaannya itu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ini replacementnya. Ya, cuma kadang-kadang kita membutuhkan additional precordialis. Karena kita membutuhkan additional precordialis di saat kita mensuspekkan ada masalah di jantung, di right coronary artery. Ya. Ya, jadi saat Anda lihat ada atau curiga ada masalah di right coronary artery, maka Anda wajib untuk ngecek V7, 8, 9 dan 3R, 4R, 5R. Ya, 7, 8, 9 ya tinggal Anda urutkan aja di SIC 5 lineamid aksila tadi ya, itu V6, V7 nya di linea aksila posterior gitu ya. V8 itu adalah di skapula, skapula, terus V9 ada di paravertebral, ya, SIC-nya sama. Terus kalau 3R, 4R, 5R sama dengan 3R, 4R, 5, 3, 4, 5 di sebelah kiri, cuman dia ada di sebelah kanan. Kenapa kira-kira? Ya karena RCA ada di sebelah anatomi. Oh, RCA ada sudah anatomi jantung kan? RCA itu berjalannya di mana? Course-nya di mana RCA?
source-nya di mana, aspirasinya di mana. Ayo, kenapa? Itu tujuh di posterior axial posterior, V8 itu dari mid clavicula apa mid scapularis, dan V9 dari para vertebralis posterior. Nah, terus untuk kertasnya kita mulai mobil tadinya ada kotak besar dan kotak kecil, ya. Di mana kotak besar bidang vertikal itu merupakan voltase, ya. Kemudian bidang horizontal itu merupakan satuan waktu, di mana kotak besar satu kotak kecil itu, satu kotak besar itu berisi dari 5 kotak kecil. Satu kotak kecil itu 0,04 second di bidang horizontalnya, dan bidang vertikalnya 0,1 milivolt. Sehingga kalau satu kotak besar itu 0,20 second, 0,04 kali 5, dan kotak kecil 0,5 milivolt. Satu kotak besar 0,5 milivolt. Ya, itu cara interpretasi kotak. Dan untuk nomenklaturnya sendiri, Anda bisa lihat di sini ada gelombang P, di mana gelombang P yang kita sepakati merupakan depolarisasi dari atrium. Kemudian PR segmen ini tadi delay impulse AV0. Kemudian QRS kompleks ini depolarisasi dari ventricle, di mana gelombang Q itu adalah depolarisasi negatif pertama, gelombang R itu depolarisasi positif pertama setelah gelombang P, dan gelombang S itu depolarisasi negatif setelah gelombang R, gitu ya. Kemudian ada ST segmen dan gelombang T. Gelombang T itu terakhir depolarisasi dari ventricle. Dan segmen, ya, yang disebut segmen itu diantara dua gelombang, gitu ya. Gelombang P dengan gelombang QRS, di sini ada segmen namanya. Dan interval itu satu gelombang plus satu segmen, itu namanya interval. Sehingga kalau Anda bilang ST segmen elevation, ya dia cuma ST segmennya ini. QT interval, ya, yang dilihat adalah panjangnya dari gelombang gelombang QRS kompleks sampai gelombang T, gitu ya. PR interval bukan PA, ya. PR interval ya berarti dari gelombang P ke awal QRS. Jadi itu nomenklaturnya, Anda harus tahu. Nah, ini normal energi waves, ya, di mana gelombang P itu tingginya nggak boleh lebih dari 2,5 kotak, dan panjangnya nggak boleh lebih dari 2,5 kotak, jadi 2,5 kali 2,5, ya, 0,11 second. Kalau 3 kotak kan 0,12, ya, ini hampir 3 kotak, ya. Jadi pasti ada yang mentoleransi 3 kali 3 kotak, tapi ada yang juga yang strict, dia 2,5 kali 2,5. Terus kemudian gelombang PR interval itu antara gelombang P, awal gelombang P sampai awal QRS. Jadi gelombang P plus PR segmen namanya PR interval itu tidak boleh lebih dari 0,20 second. Artinya dari mula gelombang P sampai akhir awal QRS itu tidak boleh lebih dari 5 kotak kecil, gitu ya. Dan tidak boleh kurang dari 3 kotak kecil. Kalau 3 kotak kecil berarti kemungkinan PR segmennya shorter, pendek, ya.
Terus kemudian GRS kompleks ya, GRS kompleks itu lebarnya dari gelombang Q awal sampai akhir gelombang S itu tidak boleh lebih dari 3 kotak ya, 0,12 second atau 0,10 second, masih diperbolehkan 0,12. Dengan gelombang Q merupakan defleksi negatif setelah P, gelombang R itu defleksi positif setelah gelombang P, dan gelombang S adalah defleksi negatif setelah gelombang R. Kemudian ST segmen itu harusnya isoelektrik ya. Isoelektrik itu sama dengan kayak segmen tadi, dia isoelektrik, nggak boleh ada elevasi, nggak boleh ada defleksi ya. Kemudian gelombang T, nah, gelombang T itu normalnya di limit tidak boleh lebih dari 5 mm tingginya ya, bukan lebarnya bebas. Rekordialis ya tidak boleh lebih dari 10 mm. Kalau lebih dari 5 di limit atau lebih dari 10 di rekordial berarti dia tall T-waves ya. Nah kemudian ada juga yang namanya R-wave progression. R-wave progression itu adalah progresivitas dari gelombang R. Ya normalnya gelombang R di V1 itu kecil, kemudian semakin lama semakin tinggi, biasanya puncaknya di V5, V6, kemudian dia akan turun. Yang V4, V5, V6-nya agak turun, nggak ada masalah. Yang penting ada progres ya gelombangnya. Nah ini juga penting Anda lihat. Kenapa? Ya karena kalau gelombang R-nya nggak progres, ini diferensial diagnosisnya. Bisa suatu infark, bisa suatu left bundle branch block, bisa suatu LVH, bisa suatu diare kardiomyopati, maupun pasien-pasien dengan PPOK atau COPD. Nah kemudian nanti juga Anda mengenal yang namanya territorial EKG. Territorial EKG sama yang tadi saya jelaskan di awal, ini adalah gabungan ridge yang dia menunjukkan suatu region atau teritori tertentu ya. Satu AVA pasangannya dia melihat bilateral, 2-3 AVF dia melihat bagian inferior, V1, V2 itu di bagian septal, V3, V4 itu localized anterior, V5, V6 itu lateral, V7, 8, 9 posterior, 3R, 4R, 5R vertical. Misalkan ada pasangan V1 sampai V4 itu ya, elevasi dari V1 sampai V3 ke V4 itu namanya anteroseptal, V3, V6 itu anterolateral, V1 sampai V6 itu anterior, dan satu AVL V1 sampai V6 itu ekstensif anterior. Jadi kalau ada prekordial plus atau AVL itu namanya anterior luas atau ekstensif anterior. Nah ini cara bacanya, kalau tadi Anda sudah lihat cara masangnya dan sedikit cara membacanya. Yang pertama adalah red, kedua adalah hitam, aksis, enlargement atau hipertrofi, yang kelima adalah injury ya. Atau biasa disingkat dengan irahi, baca, irama, red, irahi, irama, red, aksis, enlargement, kemudian hipertrofi dan injury. Nah cara baca hardware kalian harus tahu hitung-hitungannya tadi ya. Jadi ada cara large boxes ini, kotak besar, jarak RR interval kotak besar ya, 300 dibagi RR interval kotak besar, small boxes itu 1500 dibagi RR interval kotak kecil, atau cara 6 second strip. Hitung berapa jumlah GRS kompleks dalam 6 detik dikalikan 10. Caranya ini ya. Misalkan ini ya, kotak besar RR interval, selalu cari GRS yang dia berhimpitan dengan garis yang tebal. Anda hitung aja berapa kotak besar, 1, 2, 2,5 ya. Ya, ini berhimpitan dengan garis tebal 1, 2, 2,5. Berarti berapa tadi? 300 dibagi 2,5 berapa?
Kok giliran hitung-hitungan kan buka tab. Giliran ditakoni teori kan buka tab. Ya ono to. Hah? 120 ya. Terus kalau cara kotak kecil tadi gimana Mas? 1500 sebagai random interval kotak kecil ya. Ini 5, ini 10, ini 12. 1500 bagi 12 berapa? 125 ya, beda-beda tipis ya. Jadi 120, ini 125. Lebih valid yang mana? Lebih valid yang 125 ya. Terus ya, tadi 1000. Ini kalau reguler ya. Nah terus kalau misalnya irregular gimana? Irregular itu ada dua macam ya. Anda bisa range. Range itu Anda cari yang paling lebar sampai yang paling sempit. Misalkan yang paling lebar ini pas garis tebal 5, 10, 15, 20, 22. Berapa? 1500 bagi 22 berapa? 68,1818. Ya, 68,18 ya, 68 ya. Terus yang paling sempit, misalkan yang paling sempit kita ambil ini ya, ini satu kotak sebelum garis tebal 5, 10, 12 125, berarti 58 sampai 125. Anda boleh seperti itu, atau cara yang ketiga tadi. Cara yang ketiga itu 6 second strip ya, hitung berapa garis kompleks dalam 6 detik dikalikan 10. Jadi misalkan ini ya, biasanya 1 detik itu di kertas EKG ada penandanya ya. Nek kertasnya bagus dia ada penanda garis-garis ini. Kalau EKG-nya bagus dia bikin strip kecil-kecil gitu. Ya tiap 1 detik ini ada stripnya, sehingga 0, 4, 6 ini 6 detik, itu kan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 90. Ya antara tadi 68 sampai 125. Sehingga pada wae ini 6 detik ya. 0, 4, 6, 7, 10, 11, 120. Tapi ada cara yang lebih mudah. Kita biasanya kardiologis menggunakan triplets ini ya, triplets method. Anda harus menghafalkan angka-angka ini 300, 150, 100, 75, 60, 50 ya. Jadi mulai dari garis yang berhimpitan dengan garis tebal, kemudian garis tebal berikutnya adalah 300, 150, 100, berikutnya 75, 60, 50. Misalkan seperti ini, berhimpitan garis tebal ini 300, 150, 100, 75 ya, 60. Ini antara 60 sampai 75. Itu sidik ya sekitar 72. Ada hitungan jangan nggak percaya. 5, 10, 15, 20, 21 berapa? 71. Hah? 71. Ya, saya itu berapa? 72. Itu ya caranya ya. Oke. Sudah paham ya hitung QRS? Sama dengan ini, coba kita hitung yang di sini. 300, 150, 100. Di antara 100 sampai 150 dia pas dengan 125. Oke, itu cara 4 cara ya, cara menghitung rates. Kemudian setelah itu adalah rhythm. Rhythm itu irama. Ya, irama itu adalah suatu yang berulang, ya. Tapi ada 4 poin yang harus Anda lihat dari irama. Yang pertama adalah QRS-nya. QRS-nya itu QRS lebar atau QRS sempit. Gitu ya. Terus yang kedua adalah regularitas dari RN intervalnya. Cara RKR-nya selalu sama atau beda-beda gitu ya. Kemudian ada nggak gelombang P dan hubungan P dengan QRS. Lah bedanya apa sih QRS dan QRS sempit tadi ya. Tadi saya sudah di awal memperkenalkan bahwa ada 2 entity dalam EKG. Satu adalah supraventricular dan satunya adalah ventricular. Dipisahkan oleh annulus fibrosus ya. Di mana supraventricular itu merupakan
ototnya tipis gitu ya, sehingga kalaupun dia mencetuskan impuls maka akan menghasilkan QRS yang sempit. Dan ventrikel apabila dia mencetuskan impuls sendiri tanpa ada perintah dari supraventrikel, dia akan mencetuskan gelombang QRS yang lebar. Lebarnya berapa? Ya tadi kita tahu bahwa nilai normal QRS itu lebarnya kurang dari 0,12 ya, 3 kotak. Artinya dari Q sampai S itu nggak boleh lebih dari 3 kotak. Kalau lebih dari 3 kotak berarti QRS-nya namanya white complex QRS ya. Jadi karena tadi sifat sel dan sel otot jantung itu adalah automaticity, semua berhak mencetuskan impuls. Jadi kalau ventrikel itu berdenyut atas perintah dari supraventrikel, entah itu dari S anode, entah itu dari atrium, ya, misalkan pada atrial fibrilasi gitu, atau PAC, prematur atrial contraction gitu, dan dia diteruskan ke AV node, ke bundle disc, kemudian diteruskan ke ventrikel, dia akan menghasilkan QRS yang sempit. Tapi kalau ini berdenyut sendiri tanpa ada koordinasi dari supraventrikel, QRS-nya lebar. Nah, kemudian yang kedua adalah RR interval ya. RR interval reguler apa enggak? Anda tadi bisa lihat kalau seperti ini enggak reguler ya, RR-nya pelencah-pelencah. Tapi kalau seperti ini reguler gitu ya. Kemudian gelombang P ada enggak? Gelombang P-nya normal apa enggak? Ini satu gelombang P selalu ada di sebelum QRS, dan satu P untuk satu QRS dengan PR interval tidak boleh lebih dari 0,20 milisecond. Terus kemudian setelah ritm kita ke aksis. Aksis itu apa? Aksis itu adalah resultante daya ya. Resultante daya maksudnya apa? Resultante itu kalau dulu Anda belajar fisika, daya listrik itu ada resultante ya. Di mana dominannya arus listrik itu mengarah gitu ya, namanya resultante. Maka di jantung juga ada resultante dayanya. Bayangkan ini ada jantung di tengah sini, dia bermula dari S anode. S anode itu di infra superior vena cava, di muara superior vena cava itu ada S anode. Jadi ini superior vena cava, di sini S anode, atrium kanan, gitu. Di atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Dari S anode dia akan mengarah ke internodal pathways ke AV node, AV node ke bundle of His, kemudian ke kanan sama kiri. Karena otot jantung lebih tebal yang kiri, maka resultantenya akan lebih mengarah ke sini. Ya. Di sini Anda bisa lihat AVA-30, AVF 90 di antara sini. Nah, kalau misalkan ada kelainan gimana dong? Ada kelainan ya kita lihat kelainannya gimana. Kalau misalkan ventrikel kirinya tambah tebal, ya misalkan pada ventrikel hypertrophy pada HD gitu, ya resultantenya akan mengarah ke left axis deviation lebih ke atas ya. Terus kalau misalkan ventrikel kanan yang membesar, misalkan pada kasus coronal chronic, ya berarti aksisnya akan mengarah ke right axis deviation. Cara lihatnya gimana? Cara lihatnya adalah Anda lihat di 1 sama lid AVF saja ya. Cuman nanti Anda juga harus belajar membuat matriks itu ya. Yang sebelah sini negatif, yang sebelah sini positif, berapa, satunya berapa, AVR-nya berapa, kemudian dikasih unsur derajat. Jadi nanti kalau ujian Anda harus bawa unsur derajat. Jadi satu gampangannya ini kita hanya melihat di 1 dan AVF. Normalnya satunya positif, AVF-nya positif ya. Kalau satunya positif, AVF-nya negatif, namanya left axis deviation. Kalau satunya negatif, AVF-nya positif, namanya right axis deviation. Kalau negatif-negatif, nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena ventrikel nggak mungkin berdenyut sendiri duluan dibandingkan atrium, kecuali dalam kondisi patologis. Misalkan ventrikel tachycardia. Ya, ventrikel tachycardia kan ventrikelnya akan berdenyut duluan, kemudian dia akan masuk ke jalur listrik jantungnya ke atas. Makanya ventrikel tachycardia biasanya aksisnya extreme right axis deviation ya. Atau saat Anda kebalik memasang limblitz ya, maka akan timbul extreme
axis deviation, right axis deviation in no man's land. Ya, karena nggak mungkin kok normal kok vertikal berdenyut naik ke atas itu nggak mungkin kecuali dalam kondisi patologis. Nah, itu RAD kok bisa pasien emfisematus, bisa hiperkalemia, bisa kesalahan permasalahan, ya. Bisa pasien dengan pacemaker, artificial cardiac pacing, bisa pasien dengan chemical tangki-tangki. Right axis deviation ada bisa lihat di sini ya, biasanya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan atau penyakit yang berhubungan dengan paru-paru, ya jantung kanannya akan tambah membesar ini. Terus right axis deviation biasanya terjadi karena penyakit karot yang sebelah kiri atau penyakit yang berhubungan dengan ventricle kiri, misalkan heart failure ya, atau hipertensi heart disease. Nah contohnya ini ya, kita mulai dari awal aja. Rate-nya berapa ini? Ambil garis tebal ya, garis tebal ini, garis tebal 300, 150, 100, 75, 60, antara 60 sampai 75. Dia sekitar 78. Cara kerja itu ya 5, 10, 15, 20, 22. Berapa? 15 itu berarti 22. 68 pas ya. Ya, 68 beat per menit. Kemudian ritmenya, QRS-nya QRS sempit ya. RL intervalnya irregular, Anda bisa melihat gelombang P, 1 P untuk 1 QRS. Tidak ada pemanjangan PR interval. Artinya ini adalah sinus ritm dengan heart rate 68 beat per menit. Aksisnya gimana? Satu positif, AVF positif, normo aksis. Anda sudah bisa membaca sampai di situ. Sinus ritm 68 beat per menit, normo aksis. Terus berikutnya QRS garis tebal ini ya, 300 atau 100 itu 5 sudah 72 ya, 5, 10, 15, 20, 22 8 ya. Oke, sekitar situ. Terus kemudian ritmenya QRS-nya sempit, RL interval regular 1 P untuk 1 QRS. P-nya normal, RL interval normal, less than 20 seconds. Ya, rit satunya apa? Negatif ya. Dia dominan ke bawah, berarti ini negatif, ini positif. Berarti right axis deviation. Sinus ritm 68 beat per menit, right axis deviation. Ya. Nah ini yang Anda lihat tadi ya, saya bilang airway progression ya, ini gelombang R-nya pendek, semakin tinggi, terus kemudian menurunnya. Ini airway progression yang baik. Tapi kalau ini, nah ini di V1 sudah tinggi juga, tidak ada progresivitas. Ya. Jadi ini pasti ada sesuatu yang salah di sini. Terus kemudian, kalau ngatur 1 second 175 pas 75. Ya. Sinus QRS-nya sempit, ada intervalnya reguler 1 P 1 QRS, cuman Anda lihat di sini ya. Ini satu kotak kecil kan 0,20 tadi ya. P QRS less than 0.20. Tapi ini P-nya mulainya berasal dari awal sebelum kotak ini. Jadi PR intervalnya dia lebih dari 0,20. Ya berarti ada pemanjangan dari PR segmen ya. Tapi tetap sinus ya, tetap sinus. Namanya sinus ritm, ada 75 beat per menit. Aksisnya apa? Positif, negatif, left axis deviation gitu ya. Terus ada AV block, AV node block, AV nodal block, namanya AV block, first degree AV block. AV block derajat 1, nanti ada second degree AV block, ada third degree AV block ya. Anda baca sendiri ya. Sinus ritm 75 beat per menit, left axis deviation dengan first degree AV block. Nah, kemudian setelah ritm, saya sampai jam berapa ya? 11.15. Kemudian ada enlargement ya.
enlargement itu ada right atrial enlargement, ada left atrial enlargement, ada right ventricular hypertrophy, ada left ventricular hypertrophy. Berbeda apa enlargement sama hipertrofi? Beda ya. Kalau hipertrofi itu ototnya, selnya mengalami hipertrofi, penebalan. Ya. Tapi kalau enlargement karena atrium itu nggak punya otot, ototnya tipis, sehingga dia chambernya yang membesar. Chambernya membesar, ototnya tidak bisa menebal. Tapi kalau hipertrofi, dia bisa terjadi penebalan. Ya, sehingga terminologi yang benar adalah atrial enlargement, ventricular hypertrophy. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa atrium itu depolarisasinya di gelombang P, gitu ya, sehingga nek kowe nonton patologis patologis atrium ya lihatlah gelombang P. Kalau Anda mau melihat patologis yang ventrikel ya lihatlah gelombang QRS di mana semua lihat. Ya, ini right atrial enlargement. Penyebabnya banyak, sebagian besar adalah penyakit atau jantung sebelah kanan, atau penyakit jantung bawaan, atau penyakit yang berhubungan dengan paru. Ya. Gambarnya tall and thick waves, ya. Gelombang P yang tinggi dan lancip. Tall and thick. Gelombang P tadi tingginya berapa? Normal. Tidak lebih dari 2,5 atau 3 kotak, gitu ya. Berarti ya ini lebih dari 3 kotak. Ya. Biasa kelihatan di 2-3 AVF, biasa ya, best view, tapi Anda bisa lihat dimanapun. Kemudian biasanya di V1 early dominant bifasic. V1 itu biasanya dia bifasic P waves. Nanti bifasic P waves kalau tak jelas. Ya, tapi yang jelas ada tall and thick P waves. Saya nggak mau ngatok, Anda harus lihat di sini. Kalau Anda bisa lihat P yang tinggi dan lancip lebih dari 2 leads, artinya sudah sah Anda bisa mendiagnosis suatu pembesaran atrium kanan, gitu ya. Ini biasanya ya, ada tall and thick P waves. Nah, atrium kiri biasanya diakibatkan karena penyakit jantung sebelah kiri. Gambarnya apa? Gambarnya white and notch P waves atau P mitral. Kalau tadi namanya P pulmonal, apa yang ini ya? Namanya P pulmonal atau empik. Kalau yang white and notch itu namanya P mitral. Jadi ada lebarnya lebih dari 2,5 kotak dan notching logo. Ya, dan biasanya ada terminal force di V1. Terminal force itu bifasic P waves dengan dominan yang ke bawah, itu terminal force. Ya, Anda bisa lihat di mana bisa, gitu ya, nggak perlu di 1 dan P1. Nah, ini cara pembentukan gelombang P. Jadi karena depolarisasi atrium itu hampir terjadi bersamaan, maka gelombang P itu saling berhimpitan antara atrium kanan dengan atrium kiri. Ya, terjadinya hampir bersamaan sehingga dia saling berhimpit. Ya. Terus kemudian kalau misalkan ada pembesaran dari atrium kanan, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendepolarisasi atrium kanan itu lebih lama, satu itu, dan voltase yang lebih tinggi, sehingga komponen dari atrium kanannya karena voltasenya lebih tinggi, maka dia akan tinggi dan lancip. Nah, kalau atrium kiri gimana? Atrium kiri waktu yang dibutuhkan untuk mendepolarisasi dia lebih lama, sehingga dia akan terpisah dari atrium kanan, ya, akan lebar dan notching. Nah, di V1 ya, V1 tadi kan kita sudah lihat posisi V1 itu dari SC4 linear parasternal kanan. Ya, V1 itu dia dengan V2 melihat bagian septal, sehingga dia akan mengalami arus listrik dari S anode mendekati septum, mendekati V1, dia positif.
dan meninggalkan V1 dia negatif, sehingga gambarannya bifasik biasanya di V1. Nah kalau right atrial hipertrofi biasanya dua dominan yang ke atas, cuman Anda harus mencari lagi ada tau NPT wave apa enggak. Kemudian kalau left atrial hipertrofi atau enlargement dia dominan yang terminal, tapi dicari juga ada wide NLP wave apa enggak gitu ya. Kemudian ini ventricular hypertrophy. Ventricular hypertrophy itu biasanya terjadi karena right ventricular hypertrophy biasanya karena penyakit jantung bawaan atau penyakit paru gitu ya. Nah ada kriterianya ada right axis deviation ya. Terus kemudian ada gampangnya sini misalnya juga ya, R di V1 R per S di V1 lebih dari 1 ya, atau Q persisten di V6. Jadi 3 itu saja. Right axis deviation, R per S di V1 lebih dari 1, atau S yang dalam di V6. 3 itu yang bisa jadikan patokan. Ini contohnya ya, ada right axis deviation, V1 nya negatif, AVF nya positif. Kemudian R per S di V1 lebih dari 1 dan S yang dalam di V6. Terus kalau ventricle kiri penyebabnya sama, ada namanya kriteria Sokololiong. Sokololiong itu S di V1 tambah R di V5 V6 lebih dari 35. Atau ada namanya lagi kriteria Cornell. Ada dari Cornell kriteria. Cornell kriteria itu adalah S di V3 tambah R di AVL lebih dari 20 pada wanita dan lebih dari 28 pada laki-laki ya. Ada kriteria Sokololiong dan ada kriteria Cornell ya. Biasanya disukai dengan left axis deviation, kemudian S di V1 ditambah R di V5 V6 lebih dari 35. Lain kita lihat ya, rate-nya berapa? Ada bisa cek ini di sini pas garis tebel 300, 150, 175, 60, 50 ya, ini dari kaki ya. Kalau 100, 150, 175, tidak saya ya. Ini 57, 58 gitu ya. Terus kemudian RR intervalnya, QRS-nya masih sempit, RR intervalnya reguler, gelombang P-nya ada normal, 1 P, 1 QRS ya. PR intervalnya tidak memanjang. Aksesnya Anda lihat positif, negatif. Left axis deviation, berarti Anda sudah punya sinus dari kaki 58 bit per menit. Left axis deviation, Anda sudah punya informasi dulu ya. Terus Anda lihat lagi, nah, ini contohnya LPH ya. Ini terminal force, ini Anda lihat ada P di pasif, cuman dia masih atas bawahnya masih sama, tidak ada yang lebih besar. Cuman Anda hitung di sini nih, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 22, 23 ditambah ini 1, 2, 3, 4, 5 tambah setengah 27, 22 tambah 27 lebih dari 35. Artinya adalah ventricular hypertrophy. Berarti kita ketahui lagi di awal, sinus dari kaki 58 beat per menit, left axis deviation, left ventricular hypertrophy. Apa enggak? Ya. Terus laki-laki 71 tahun dengan PPOK, COPD ya. Irregular ya, lihat bisa lihat irregular. Rate-nya berapa? Rate-nya Anda bisa pakai 6 second sleep atau kita hitung yang regular aja. Ini regularnya ini namanya extrasystole. Extrasystole itu gangguan irama ya. Kalau yang ini kan regular ya, kita hitung yang regular aja. Anda bisa maju, Anda bisa mundur, ini yang menempel di sini. 3
300, 150, 100 kurang sedikit gitu ya. Artinya cuma 96, 97 gitu ya. Tapi kalau ujian ketemu itu ya 1500 per sekian ya. Ini coba hafal nilai kalau saya. Kalau 100 harusnya ke 100 kurang sedikit. Nah, ini berarti sinus ritem ya, saat CRS-nya sempit, karena intervalnya regular. Di sini ada ekstra sistolnya. Terus kemudian 98 beat per menit, aksisnya positif apa negatif? Positif apa negatif? Hah? Normal ya? Normal aksis gitu ya. Terus ada kelainan. Di sini Anda lihat gelombang P yang tinggi dan lancip ya. Dan V3 juga muncul, di V5 muncul, ini muncul ya. Artinya sinus ritem 98 beat per menit, normoaksis dengan right atrial enlargement. Ya, namanya moco ini ya, ini irregularnya ada 2 titik irregular ini. Ini kan harusnya segini-segini irregular, muncul tiba-tiba ini jadi irregular. Ini regular muncul ini tiba-tiba jadi irregular. Ini namanya prematur atrial contraction. Jadi dinding atriumnya tiba-tiba mencetuskan electrical activity dan direspon oleh ventricle. Tadi kita lihat QRS-nya masih sempit, jadi ini kan kemungkinan dari atas, dari supraventricle ya, dan dia muncul tanpa disertai gelombang P yang normal ya. Gelombang P ini yang gabung dengan gelombang P-nya itu ya. Yang ini gelombang P-nya, ini gelombang P-nya yang gabung, hampir gabung dari sini. Namanya prematur atrial contraction ya, atau konsrat listrik di bagian atrium. Sinus ritem 98 beat per menit, normoaksis, right atrial enlargement dengan PAC, prematur atrial contraction. Jadi 45 tahun ada apa sih? Anda bisa lihat di sini sinus ritem ya. QRS-nya sempit, ada interval reguler 1P untuk 1 QRS, interval panjang. Rate-nya 300, 150, 175 sampai 100 ya, sekitar 82 kira-kira gitu ya. Sinus ritem 82 beat per menit, negatif positif? Negatif, ini positif. Berarti right axis deviation ya. Sinus ritem 82 beat per menit, right axis deviation. Apa Anda bisa lihat apa di sini? P bifasik ya, terminal force ini namanya di V1. Kemudian ada P yang white anode ya. Ini lah, ini white anode ya, ini white anode, ini terminal force. Ya, ini white anode, ini nggak terlalu kelihatan white anode-nya. Di sini juga notching, ini ada lihat. Ya, ini juga notching. Ini juga notching. Oh, apa-apa ya. Berarti apa kesimpulannya ini? Hah? Sinus ritem 82 beat per menit, right axis deviation, left atrial enlargement. Ventricle kirinya mau bisa apa enggak? Kita isi lah ya. X di V1 tambah R di V5 V6 lebih dari 35 atau kriteria Cornell. Kriteria Cornell itu apa? S di V3 tambah R di AVL. Ini katanya nggak ada. Lebih dari laki-laki berarti lebih dari 28. Ini 5, 10, 15, 20, 23. Ini R-nya cuma 2 kotak, 25. Belum ada.
Ya, sokolonium juga nggak masuk. Ini 4 ditambah 10. Ini 1, 2, ya 12 lah. Ya, 12 tambah 4, 16. Sudah ada 35 omongan ini. Ya, artinya ini cuma ajaran relasi. Sekali lagi ini. Ya, sinus hitam ya, garis sempit, ada interval reguler 1P, 1 GRS, PR tidak panjang. Terus rate-nya ini ada bisa hitung di sini, kalau 100, 1 seket, 100 itu 5 sekitar 62. Ya, sinus hitam 62 bit per menit, asisnya mau? Nah, satu positif negatif ini berarti ada axis deviation. Terus ini ya, R with progression-nya nggak muncul nih. Jadi langsung tinggi ya. R per S di V1 lebih dari 1, right axis deviation dan S yang dalam di V6. Ya, artinya ini sinus hitam berapa bit per menit? 62 bit per menit, right axis deviation dengan right metrical hypertrophy. P-nya nggak penting gitu, nggak ada. P-nya nggak tinggi. Oke, ya itu pembesaran. Kita ke injury. Injury itu bisa iskemik, bisa infark. Yang tidak iskemik sama infark, kalau iskemik itu masih reversible, yang masih kekurangan masih saja. Tapi kalau infark tidak reversible, sudah mati. Infark dibagi dua lagi, ada acute infark, ada old infark. Ya, kalau ada sign of myocardial ischemia nyeri dada, pasien Anda lakukan EKG untuk mencari apakah ada ST elevasi apa enggak. Kalau ada ST elevasi ya berarti dia STEMI, ST elevation myocardial infarction. Tapi kalau nggak ada ST elevasi, ada cek cardiac markernya. Kalau cardiac markernya positif, ya berarti dia non ST elevation myocardial infarct. Tapi kalau biomarkernya negatif, berarti dia masuk ke unstable angina pectoris. Ya, injury akan berhubungan sekali dengan ini ya, yang tadi Anda sudah baca di awal, teritori dari koroner ya, karena dia bisa menunjukkan teritorial mana yang mengalami infark. Ya, misalkan ini LAD mid distal, ya dia septal MI ya. Nah, biasanya di B1, B2. Localized anterior MI itu biasanya di diagonal branches,